Order Life adalah sebuah software berbentuk cairan yang apabila diteteskan ke mata, maka orang itu akan bermimpi. Dan mimpinya itu akan terasa seperti nyata. Tujuan Ren membuat Order Life yaitu ingin menyadarkan adiknya yang koma dan mengubah memorinya saat ia tenggelam waktu menyelam bersama. Ren berharap dengan mengubah memori adiknya bisa kembali pulih. Ia pun mengujinya. Namun ternyata softwarenya belum sempurna. Untungnya rekannya segera memberi penawarnya. Ren selamat. Ren kemudian memperbaikinya. Akhirnya Order Life mengalami kemajuan. Awalnya 1 tetes sama seperti 1 minggu di alam mimpi. Kini 1 tetes bisa mencapai 3 minggu. Ia kemudian ke rumah sakit dan mencobanya ke adiknya. Alhamdulillahnya mata adiknya bisa berkedip. Ren begitu bahagia. Sepulangnya dari sana, ia pun langsung menyempurnakan Order Life-nya. Sam sebagai investor meminta agar Order Life bisa dikembangkan untuk narapidana. 1 tetes bisa sama seperti 1 tahun. Sehingga pihak pemerintah juga bisa mendukung proyek Ren. Karena dengan itu, pemerintah juga bisa memangkas biaya untuk para tahanan. Tapi Ren menolak karena itu bisa membahayakan otak manusia. Ren yang merasa Order Life-nya sudah sempurna, ia lalu meminta Danny untuk mencobanya. Danny begitu takjub, ia lalu mencoba kembali tanpa sepengetahuan Ren. Betapa kagetnya Ren karena Danny kejang-kejang. Dan ternyata yang diteteskan Danny itu adalah Order Life untuk adiknya. Jadi Danny merasa kalau dirinya tenggelam. Danny dikabarkan meninggal dunia. Ren langsung dibawa ke kantor polisi. Tak lama Sam dan Kementerian Sosial datang. Mereka menawarkan kesepakatan kepada Ren. Mereka tidak akan memenjarakan Ren asalkan Ren mau menjadi kelinci percobaan untuk Order Life penjara. Di mana 1 tetes Order Life penjara sama seperti 1 tahun, sehingga Ren bisa menjalani hukuman hanya dalam waktu singkat meskipun harusnya dia dipenjara belasan tahun. Karena alasan adiknya, Ren akhirnya setuju. Demi adik tercintanya, ia rela melakukannya. Sampai akhirnya hari terakhir tiba. Namun yang tak disangka, sistem Order Life error. Dan masa hukuman Ren kembali ke awal. Dia begitu depresi, dia putus asa. No. Fucking God. Namun tiba-tiba dia merasakan hembusan angin. Ia langsung mencarinya. Dan betapa kagetnya Ren karena selama ini dia dipenjara bukan memakai sistem Order Life, tapi hanya sebuah ruangan di dalam ruangan besar. Ia lalu menemui teman satu kantornya yang bernama Cass. Ren di sana menceritakan proses kematian Danny. Cass di sana kebingungan dengan apa yang diceritakan Ren. Nyatanya Danny masih hidup. Sam sengaja menjebak Ren agar mau menjadi kelinci percobaan Order Life penjara. Tidak berpikir panjang, ia lalu menyempurnakan Order Life untuk adiknya. Setelah itu ia langsung ke rumah sakit. Ia langsung meneteskannya. Tidak lama adiknya membukakan mata. Tapi setelah itu
Melihat adiknya kesakitan, dengan terpaksa ia membuka alat bantu pernapasan. Seketika adiknya pun meninggal. Dia akhirnya sadar kalau dia tidak bisa merubah takdir adiknya. Ren tiba-tiba melihat bayangan. Akhirnya dia sadar kalau selama ini dia sedang berada di dalam mimpi. Dia pun akhirnya berhasil sadar. Ren langsung meluapkan emosinya dan memasukkan order lab penjara kepada Sam. Get his feet. Ren, that's 6 months. What are we waiting for? How long is it? He's going to die! Induced arrhythmia. Bring him back now! Someone call an ambulance now!